tahun rela jadi TKW merantau di Taiwan. Sebelum pulang TKW ini lakuin ini ke majikannya di dapur ya. Tonton saja sampai selesai videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Ini mulai proses ya, udah waktunya untuk menghaluskan. Aku seharian berkober. Kalau sudah di dapur itu nggak ada kesempatan lihat cara menghaluskan itu. Aku kayak gini cuma punya chopper yang kecil ya, jadi aku harus sedikit demi sedikit kayak gini. Kita kasih tomat. Mulai kayak gini. Roll. Karena kerja harus semangat. Biar benar halus. Ini nanti masih tak jenang. Begini. Aku mau cerita ya guys. Aku punya teman, dia kaburan puluhan tahun, di 20 tahun lebih di Taiwan sampai sekarang. Dia resmi cuma 3 tahun lebih lah, 6 tahun lah mungkin. Zaman nggak enak sampai sekarang nggak pernah pulang, dia kaburan. Bayangin puluhan tahun di Taiwan, apa nggak bosen gitu? Sampai mungkin punya cucu sekarang masih ya kerja di sini. Dia kaburan loh puluhan tahun. Terus apalagi kaburan, aduh, bisa setenang itu dia puluhan tahun. Kalau aku goreng dulu bisa halus. Biar cepet. Lihat. Soalnya besok itu ponakan majikan, dia suka banget pedes, suka makan pedes, suka banget. Kesini gitu bawain aku cemilan. Jasmine, terus nggak ada rasa apa-apa. Aku sudah terbiasa nggak makan manis. Ngikutin orang sini. Aku suka aroma melatinya ini teh. Ini nanti masih tak buat gongsong. Nggak tahu ini cabai berapa ya. Ada di kulkas itu masih banyak, tak jadiin satu. Bawang putih, bawang. Nanti aku masih kasih serai.
kasih serai 1. Ini di bawah ini ada dipakai ini. Ini dipasang ini. Kalau enggak aku panasan. Kasih dipasangin. Berapa kali aku nyari yang apa ya, kayak gini tapi agak besar, ditekan-tekan gitu, nggak ditarik. Nah, nggak pernah ketemu. Kalau mau beli ada, kalau mau beli nggak ada. Aku keliling-keliling nggak ketemu. Capek narik gini, tapi sambil olahraga sih. Ya semangat. Mandi keringat. Aduh. Mandi keringat. Aduh. Biar aku nggak nyambel juga, sambalku tinggal sedikit, sekalian nyambel. Mantap. Aku nanti kalau pulang, kalau jualan sambal gitu, soalnya orang Sragen itu nggak suka makan pedes, terlalu pedes sih. Kira-kira laku nggak ya? Aku sebagian ya suka adalah makan pedes, tapi 5 menit. Nah, lihat ini, kita gas. Nanti aku punya ide ayam, suwir, sambal, cumi, terus daging sapi mahal banget, tapi nanti aku pengen punya sambal daging sapi juga. Main jelek. Beli chopper atau ditumpuk. Kalau kita nggak ngepas ini nanti gampang. Aku takut kewetannya. Capek banget. Capek rawat. Nah. Merona guys. Bismillah. Nyari terasi nggak ada satu sedikit, aku cuil buat sambal kemarin, jadi tak masukin sekalian. Nah, terasi ya, udah nggak banyak-banyak ini. Nah, serai. Nah. Biar kita haluskan lagi, aromanya lain.
Jangan lupa ini dimasukkan sini, kita buat jenang. Nanti minyaknya ditambah nanti aja. Bingung ini majikanku ngasih sangu berapa nanti. Aduh, licin guys. Semoga kalian semua di sini berhasil. Masukkan kayak gini, koretin biar nggak mengkecil. Aromanya mantap jiwa. Aku kalau bikin sambal jangan ditanya. Siapa yang nggak suka? Zaman di PT dulu itu pasti stafnya itu nyari aku. Gesti mana Gesti? Pasti buatin sambal. Atau kenapa mereka itu suka sambalku? Oke, kita akan kasih bumbu dulu biar tidak menyengat ya. Kita bumbuin dulu. Aku pakai gula putih aja. Gula kurang lebih 2 sendok ini. Terus garam. Sendok teh micin. Micinku habis, aku belum beli ya. Kaldu jamur, telur. Oke, kita masak dengan api sedang dulu. Apa kita tambahin lagi. Oke. Sedikit minyak. Sambalku, kalau nggak order tahu rasanya pasti kalian itu ketagihan kalau tahu rasa masak aku itu. Tapi kalau aku buat makan sendiri kadang males gitu, pas lagi males masak gitu ya salah makan sendiri, tapi ya enak aja. Ini terasi tapi nggak harus. Ini lama loh ya, sangat lama ya.
itu. Kurang apa ya? Pedas oke. Pokoknya kayaknya kurang. Kurang asin dikit. Oke. Jangan terlalu manis soalnya orang sini juga nggak suka manis. Ini kan buat makan itu kalau rasa asin sedikit kan enak. Kalau orang sini kan nggak suka asin. Ini aku masak kurang lebih 1,5 jam. Biar kalian tahu. Aromanya itu sudah kemana-mana. Oh iya, aku lanjut ya. Aku punya temen yang kaburan 20 tahun lebih itu di Taiwan itu ya. Dia anaknya sih jarang bergaul. Bayangin 20 tahun di Taiwan, 20 tahun lebih di Taiwan. Menjadi simpanan orang Taiwan dia. Sampai sekarang belum pulang. Apalagi sekarang juga pulang ke Indonesia itu 52 nggak salah. Ya, uang. Udah uang. 50, iya 50 ribuan. Kecuali dia tetangga. Sampai sekarang bayangin 20 tahun lebih loh. Masih aja dia semangat di Taiwan. Ada lagi satu temanku yang dia kaburan, dia masih di bawahnya temanku A, yang B ini masih di bawahnya. Dia kaburan juga lama di sini. Dia itu memburu uang. Dia 10 tahun, lah hampir 20 tahunan juga di sini. Sampai sekarang belum pulang. Kasih sawah, terus tanah, dia banyak tanah dari tanah juga sih. Dia anaknya juga nggak macam-macam di sini. Penampilan dari kita kan bisa menilai dari penampilan, pergaulan dia mikirnya uang. Terus dari dulu memang dia itu polos, nggak ngerti dunia mana, nggak ngerti dunia, pokoknya nggak pernah penampilan itu biasa-biasa aja. Penampilan ya biasa, nggak aneh-aneh, nggak tahu masak gitu. Sampai sekarang makanya dia kaya. Masih banyak kok TKW yang niat kesini tuh benar-benar bekerja itu masih banyak loh. Cuma yang ke Expo itu rata-rata yang nakal-nakal, mbak-mbak yang nakal-nakal banyak. Kita terlalu jadi bakal lah. Kita juga nggak mau ngurusin orang-orang dunia malam.
sekalian gitu kita di FE21 kita sama-sama celananya gitu. Nggak tahu gimana kabarnya, mereka sudah hilang kontak aku sama yang sekarang nggak tertarik sih. Dulu pernah sih kontakkan sama dia, tapi sekarang hilang kontak lagi. Temenku yang Hermin, yang anak kiri itu, dia di Bali kayaknya terakhir kontakkan itu kabarnya di Bali, terus aku nolong sama sekali nggak ada kabarnya, sudah hilang. Terus mereka sudah bilang pokoknya kita married itu kontak kita itu udah beda-beda, udah males kadang nyari gitu. Itu sobat semua itu teman-teman zaman dulu itu. Kalau kita jalan itu apa ya, kompak banget. Mulai kita nongkrongnya nggak mau di kayak semacam di Taipei Wajicang gitu, kita nggak dari dulu nggak seramai sekarang. Aula dulu sepi di Taipei Wajicang dulu juga sepi, karena kita nongkrongnya di lantai 1 di atas itu di kafe gitu. Kehidupan kayak gitu sudah, kalau enggak kita nonton di bioskop hewan ya, ke mana dulu Sementing Hollywood, di Hollywood kan kalau nggak salah itu sering nonton langganan di sana itu kita nonton film di sana. Film apa? Lalu lupa. Paling aku kalau nonton film mereka nonton, aku di dalam tidur. Aku masih tidur. Jalan itu kenangan zaman dulu itu nggak seramai sekarang. Dulu masih kita gerombolan, kita dulu jarang pernah di Taipei kita dulu jarang kita ketemuan di 14 gimana gitu, pernah nongkrong kayak gitu. Kayak sekarang itu sampai sebulan duduk di aula itu nggak pernah. Aku selama kita awal puluhan tahun itu. Terus temanku itu kabarnya mau pulang ya, sampai sekarang nggak pulang-pulang. Yang kangguran itu, yang salah satu yang nomor yang ini katanya mau pulang, tapi sampai sekarang belum pulang. Bayangin, itu 20 tahun juga dia di Taiwan. Mulai anak kecil sampai cucu, kita punya cucu dia belum pulang-pulang. Kalau teleponan sama aku, pasti pulang tak. Untuk ada kesempatan tak cari uang, terus dia udah kaya, punya uang. Terus yang satunya dia kaya sih, si penang orang sini ya. Dia dari dulu nggak mau hidup susah, sampai dia hidupnya nggak mau susah. Karena susah hidupnya, tapi mau pulang kerja mikir-mikir 2 kali kesan gitu ya gitu. Terus tadi ketemu teman di pasar sebentar, ketemu teman dia mengeluh, pokoknya mengeluh banget dia, pekerjaan banyak ini itu sama kita bisa pada dengan kalian nggak tahu sih, kerjaan juga banyak. Dapurku aja masih kayak kapal pecah ini, bener-bener kayak kapal pecah. Lanjut, sekarang rapor kesenian satu kami rapor. Aku lupa pas setiap kali mau nyucir ini pakai aku ini. Ini ya sangat mahal ini anggur Jepang. Mahal banget ini. Yang hijau besar itu 100%. Dapat kiriman 1 dus. Biasanya habis makan
tidur, habis makan tidur, habis bangun tidur itu pasti kita makan sedikit. Ini tadi seharian aku sibuk banget. Saya sambil tak lanjut ya guys, aku sambil porak-porak jam segini jadinya aku sudah selesai. Ini aku bilang besok nanti ada orang makan. Aku masih ingat ini buat besok kakak mereka. Semangat. Sambal sudah matang, tinggal nyuci dapur, terus mandi. Aku tadi itu udah mau megang HP setengah, tidur sebentar, saking capeknya. Itu nggak tenang, soalnya kerjaan masih banyak, kerjaan. Pulang bukan santai, pikiran tambah ngenes banget. Ini temanku besok pulang, tadi ketemuan sebentar, sama-sama belanja, ngasih dia lipstik, dia minta lipstik. Kasih satu. Kita itu jadi TKW itu dipandang sebelah mata loh, benar-benar dipandang sebelah mata, padahal gaji kita itu puluhan juta. Gaji puluhan juta dipandang sebelah mata, karena kita itu benar-benar bekerja. Dianggap semua TKW itu lupa daratan, paling nggak semua kayak gitu ya, nggak semua ya. Memang ada sih, aku kadang kalau lihat orang live atau di TikTok penampilannya ya umur pokoknya di atas 40-an lah, penampilan nggak sesuai gitu ya, kadang mau ketawa itu takut dosa. Maaf bu, kok bisa gitu loh, maaf bu, sampai seret-seret kayak gitu ya kan, melihatin di dunia kayak gitu. Aduh, maaf bu ya, seret-seret sampai kok golek mulu, lingkungan pada kayak gitu. Pokoknya rata-rata ini memang ada sih sebagian yang benar-benar mencari nafkah itu ada. Oke, jangan dianggap itu semua mbak-mbak itu nakal, enggak lah, kalian mainnya kurang jauh. Ada kemarin itu sebuah video ya, memang ada yang nakal, buka BO itu apa terang-terangan, sampai kemarin teman-temanku itu pada ngirim link. Ya Allah, aku bilang itu langsung tak hapusi link,
ke grup, masuk grup-grup gitu linknya. Apalagi kalau sudah gitu di share-share, sudah gimana ngilangnya itu nanti, mengalir dosa jariah itu nanti bener gimana ya. Cantik, memang cantik anaknya, cantik. Terus yang kemarin ya lagi rame itu temenku di grup itu ya, ngirim, nggak tahu ada yang ngirim di grup itu kan, ngirim anak TKI Korea sama TKI Hongkong di grup itu kayak gitu di share. Makanya kalau nge-share itu pokoknya hati-hati. Terus berita penipuan soal uang ya, zaman dulu sampai sekarang itu kok masih di Hongkong itu masih banyak soal utang dari zaman dulu, zaman 2000-an itu soal utang sampai sekarang kok enggak apa gitu loh. Tambah bebas kayaknya, sampai mau bunuh diri, sampai mau lompat. Aku dengan teman-temanku sekarang itu sangat bersyukur, nggak pernah soal apa ya kita cuma butuh uang, tapi sampai utang itu nggak ada. Teman-temanku syukur banget lingkungan itu nggak ada. Ya kita itu saling menyemangati. Kalau kita aku harus beli tanah, aku harus mau beli tanah itu kok menjadi motivasi kita, bukan kita iri, bukan kita semangati. Pokoknya jangan boros-boros. Pokoknya teman-teman itu sama semua itu hanya uang gitu, uang. Pokoknya harus semangat uang. Tapi seaneh-aneh coba aku dulu itu punya uang pinter nyimpen kayak sekarang gitu, ini sudah nggak satu pegawai. Pengalaman juga bukan pelajaran yang berharga, dimana di saat aku pernah di titik nol, nggak ada yang mampu, nggak ada. Itu pelajaran sangat berharga. Kalau kita sukses itu orang bakal mirip ya, kita orang yang kita tolong agar bisa nyekap kita. Pokoknya kita itu memikir dengan masa tua itu harus ada, harus benar-benar ada, menyisihkan dari sekarang itu, menabung, menyisihkan dari sekarang biar kita tua itu nggak mendapetin anak, menjamin di masa tua itu harus pokoknya mengikuti gaya hidup orang Thailand itu ya. Orang Thailand kerja keras. Di orang Thailand itu kalau sudah tua itu dia santai, lalu dia pasti di tabungannya itu punya tabungan khusus untuk di hari masa tuanya itu. Majikanku itu ya, majikan yang kedua itu ya, aku punya majikan juga. Majikan kedua itu Pak, dulu itu mancing-mancing, ngertiin, selalu ngikutin, kamu harus nabung sih nabung, kalau pas butuh beli tanah apa nggak dikuras, tetap dikuras. Aku pokoknya harus keingin aku tuh, kalau aku punya keinginan harus tercapai, gimana caranya harus tercapai. Kalau keinginan apa gitu, kalau itu pasti terbayang, harus itu yang masih bisa aku kembaliin. Kayak kepingin apa gitu misalnya, itu curhat sama temen, ayo kita lihat keluar, kita cek kayak tadi gitu.
nggak itu ya nggak bakalan beli aku. Pokoknya modal itu apa memang agak mahal sih. Kayak sepatu yang kuincar ini setiap inget itu tak selawati nunggu nanti kan tapi sepatu nggak pernah beli sendiri, dibeliin terus nunggu nanti tak selawati sampai tahu nanti beli sendiri. 3.800 atau 3.500-an, pokoknya sekitar itu. Seperti bawa 4.000. Ya sekarang aku punya barang yang kecil kayak tas itu nggak pernah punya, jadi beliin terus. Nah selesai masih banyak ini, ada yang makan sudah itu buang. Pokoknya satu panci sampai lupa aku nggak tak video tadi, sudah saking sibuknya. Kalau sudah sibuk itu sudah lupa, soalnya mereka sudah mau makan. Nah ruang makannya di situ, nggak ada tutup penyekatnya di dapur sama ruang makan. Di rumahku nggak ada penyekatnya. Jadi mau makan apa tuh, mau mencicipi yang boleh dicicipi kita boboan itu biasa. Besok itu banyak orang, besok menyiapkan banyak menu. Aku sambil beres-beres guys. Besok aku nyiapin banyak menu, ada ayam jahe, orang suka merah gini, maliki, terus ada kacemang, ada yang makan itu aku nggak tahu namanya, bahasa Indonesia apa, tahu-tahu ya begini. Besok masuk mana sih ini itu, besok panasin lagi. Saya bikin sambal itu kalau nggak sekalian dicuci nanti ruangan ini rambut aku bau ini sambal ini, tapi nggak bisa cuci rambut. Nenekku kacing ini orang sambelnya udah selesai dari tadi, dari sekarang harus dihabisin lah. Malang sekarang kota Malang sudah berubah, aku sudah lupa 7 tahun aku nggak pulang ke Malang. Nunggu bulan depan. Usaha bingung kayak lagi, pokoknya aku pulang itu mau bangkong, mau pokoknya makan tidur tidak mau ngapa-ngapain, mau benar-benar istirahat. Kalau di rumah mertua itu aku santai, walaupun aku sampai pulang biasa.
nasi ya sudah matang. Sudah masak. Temenku katanya kamu mau pulang kerja nggak usah banyak mikir, pulang nggak usah banyak mikir, pokoknya pulang nggak usah banyak mikir. Uang antara uang ini itu kita mulai nol lagi, biasa megang uang terus tak megang uang gimana, ya bulan kita tidak haji, terus kalau di rumah saya yang haji, terus mulai kesehatan kayak gitu juga mulai kita nggak punya usaha gimana sama temen-temenku kayak gitu. Oke, gatel, aku mau beresin sambal dulu. Oke, kita udah agak dingin, udah langsung masuk sini, kita bagi-bagi. Gatel kabeh rasane rek. Besok dikasih imponaan segini udah cukup lah, botol besar. Terus ini besok buat aku sendiri, terus bagian tak taruh di freezer, taruh plastik gitu. Udah gak buat sambal lagi, aku mau pulang, sampai pulang ini. Terus habis gini nyuci, dilap-lapin semua ini nanti biar dapurku nggak bau sambal. Nah, kayak gini. Oke. Terus sisanya aku taruh plastik, terus aku taruh freezer. Ya aku masih 1 bulan lebih. Sudah pantesan kok gatel, ada nyamuk loh. Kayak gini. Seperti ini ya. Temenku telepon tak cukup, temenku telepon sudah nggak ngerumpi nanti aku kerja aku keteteran nggak selesai nanti, biarin. Dia mau pulang besok itu, mau pulang gak doyan makan hari ini katanya. Aku bilang tumben. Kalian yang mau sambalku silakan komen di bawah, aku kirimi gambare. Kalau deket sih tak kasih. Kalian jauh, ada yang di Arab, ada yang di Hongkong, Singapura, Malaysia, gimana aku ngasih ya. Kalau tetanggaan tak kasih lah.
apa yang nggak pernah aku kasih? Kecuali dia nggak terlalu pedas. Nah, kayak gini. Besok ada tamu banyak besok di sini. Oh, cocoknya buat nasi goreng, aku udah kenyang. Aku tuh nggak pernah keluyuran kalau nggak beli apa gitu, nggak pernah keluyuran nongkrong di taman itu gitu, nggak pernah sih, jarang lah, paling sekali 2 kali gitu. Paling kalau keluar ke pasar malam cari makan sambil ngerumpi sama temen itu aja, jarang aku, paling teleponan yang banyak itu. Aduh ini ya. Itu anak rumahan. Mantap kan? Guys, ini hasilnya cuma segini. Aku sekalian nyicil bersih-bersih gini, aroma sambal tok iki kok. Terus disemprot-semprot, terus digosok kayak gini. Sana. Kayak semua harus dicuci. Kalau siang sih enggak gelap-gelap gitu. Kalau siang, kalau malam aku enggak ya gini, cuci semua biar bersih. Nih paling nyiprat sambal. Terus aromanya itu kemana, apalagi banyak terasinya. Aku pernah lihat tak kasih terasi tuh, wah aromanya nggak hilang sampai jendela kipas angin sampai itu nyala semua, aroma terasi tuh. Katanya majikan, masuk kerja, tahu busuk apa ini, nggak tahu Pak, aku dari luar. Ada aja alasannya. Perlu tak cuci ini kemarin. Bersihin kayak gini. Terus aduh, terus lantai juga iya kayak gitu, lantai sikat nanti pakai sabun. Sikat pakai sabun. Ini kompornya ini mocok, nggak enak. Dulu katanya 3 sih, aku sudah terus dipindah 2. Seharusnya pas ini kan enak, nggak ini 3 pojok-pojok, susah nyucinya. Kayak gini cara nyucinya. Gini guys. Tinggi dapurku itu, kompornya tinggi banget.
dinding-dinding dilap-lapi biar bau sambal nggak ada. Kalau kita tuh sambil masak sambil dilap-lap itu enak bersihnya. Para-paranya kalau goreng minyak goreng ikan meletik minyaknya, wah cuan kalau nyampe itu pasti aku siapkan lap basah. Perpelan basah itu langsung tak perpel, tapi itu tetap bersih. Nanti itu ini masih ada bekas-bekas minyak. Gosok itu ya Allah, tangan sampai capek. Capek. Sampai keringetan aku. Terus habis ini langsung mandi aku. Langsung mandi. Kalau kita itu nyuci bersih ini nggak lengket-lengket. Udah beres. Dikeringin. Maju buang sampah dulu. Buang sampah cuma depan rumah. Sini. Terus gitu ngepel. Sampai jalan-jalan antri itu nggak pernah. Sampai depan sini. Biar kinclok lancar seperti kajianku. Ya Allah, mudah-mudahan apa bonus kemudian kita dapat bonus bulan. Tapi tadi ngomong kira-kira dapat berapa sih? Ya Allah, buang sampah dulu guys.
ini ruang meja makanku itu sama dapur itu nggak ada sekat. Ya habis gini tak video. Modelnya kayak gini, Patrick ini buat hari-hari kalau ada orang baru di meja makan depan sana. Aku bersihin, belum aku bersihin. Besok aku malam cuci sekalian. Kalau aku sama nenekku sih makanya nenekku makan di depan TV, aku di dapur. Gak pernah nanti makan di meja makan, gak pernah kita berdua itu makan sesuka hatinya. Yang satu makan di dapur, yang satu di ruang tamu sambil nonton TV gitu. Satu beresin. Oke, di sini semprot. Semprot dulu biar minyak itu hilang, bekas minyak. Kita berdua itu kalau makan itu, aku jarang sekarang makan di sini tuh males dilihatin makan pakai tangan. Aku mojok di dapur ndelosor misalnya. Gini kan bersih, gak lengket-lengket. Kita bilas. Kita suka selalu isi biar hilang semua. Oke, sekarang lantai. Kipas angin di sana kayak gini supaya lantai kita itu nggak lengket-lengket. Habis masak besar itu pasti aku malam gitu pasti tak cuci pakai sabun. Lantainya tuh tetap bersih. Telok ambil labu. Kosokin gini udah minyak pas minyak tuh kalau sambal itu hilang semua. Kipasnya tak pesahin.
musim itu apa habis goreng ikan itu pasti ditanya ini seragam alat masak rumah ini. Kosoki nggak baca kok yang dikosoki kayak lantai yang dikosoki kayak gini setiap habis masak besar kayak gini. Jadi kalau kita menggunakan sabun itu harus benar-benar dibersihkan. Jika tidak melawan. Ini aku sampai mandi keringat ini. Ini kain pel-pel aku itu ya, aku rendam pakai air dulu, tapi awet bersih. Pentel lantai itu awet putih. Dan aku kasih lihat sama rumah sana, sama sini, sama satu. Kalau habis nyuci itu pasti aku cuciin satu Pak rendam biar tetap putih bersih. Clean. Aku 1 minggu vacuum cleaneran itu selalu aku bersihin kolong-kolong kalau tarik di hari biasa ini gini. Di luar negeri itu kalau mandi itu tetap air hangat, tinggal tapi kalau panas kayak gini aku nggak kayak dingin rambut itu semua ikut. Enak ini terbalannya, ini enak banget. Rambut apa itu tertarik. Yang satunya itu yang satunya itu enggak. Kayaknya ini agak kasar kayaknya. Jadi cepet ngangkat rambut itu yang paling sering. Aku paling nggak 3 sampai 4 kali bilasnya bekas. Terus dalamnya kita kasih kipas angin jadi cepet kering.
tahu ya guys, kukuku copot di mana aku nggak tahu loh. Jadi aku itu padahal itu panjang loh, paling panjang itu. Hilang nggak tahu hilang kemana. Hilang kemana aku nggak tahu ini. Hilang kemana aku? Ini walaupun aku banyak orang yang nggak ada yang bantuin aku itu. Mereka datang sering makan, naruh mangkok mereka, terus aku sendiri barang-barang aku sendiri ya bersih. Aku cepat dari shop, cepat video, ada yang oke, sudah selesai. Pakai itu betul. Lap-lap lantai depan itu udah bersih, rambut itu. Sekarang kalau malam itu ya aku muncul ini dari rumahku, lampunya pakai ini, kayak gini gitu. Gedung 101 guys. Nah, kayak gini aku cara ngerendamnya guys. Oke kan? Ini ya ini hasilnya. Oh, bersih ya. Nggak tahu ini kayak kalau punya 4 tahun ini. Sebulan sekali atau 2 minggu sekali aku pasti nyaman aku kerja kecil buku. Gara-gara minum ini nanti malam nggak tidur-tidur. Mereka itu pesen pasti aku 1 botol, 1 gelas susu. Ganti baru 1 kali. Ini aja ganti ininya patah. Terus ini 10 tahun ini. Aku baru datang itu. Jadi ini sampai sekarang. Nah, cuma ini batangnya. Batangnya ganti 1 kali. Yang sendiri, tapi jendela itu dipilih untuk tingkat penguangan. Oke, karena dua, 1 rumah sana, 1 rumah sini. Tapi yang tak
sampai merah-merah nih. Temenku dulu ngeliatin nggak ini tahu. Enggak tahu guys. Sikan 6 tahun ini tempel. 6 tahun guys. Masih kayak itu masih bersih. Kalau ini 5 tahun ini sudah sekali. 5 tahun. Pasti ya. Ya, aku gak bohong, hasilnya kayak gini. Kita itu pakai otak, kita main juga. Soalnya kalau teman-teman itu jalan agak sibuk, gak lama sih, gak lama. Kayak apa itu namanya, teleman gitu kalau putih itu kan ada ikan. Coba itu muka kayak gini. Selesai.